Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurfiasi Nurat, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 010113 Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Pada kali ini saya bersama dengan Ibu Deliana Damanik. Beliau adalah guru kelas 4A dari UPTD SD Negeri 010113 Bandar Pasir Mandoge. Assalamualaikum Ibu Adel. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan tetap selalu semangat. Alhamdulillah. Begini Bu, sesuai dengan yang sudah saya katakan kemarin, bahwasanya hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Ibu tentang pembelajaran yang akan Ibu Adel lakukan, atau sebelum saya melakukan yang namanya supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Adel lakukan, dan mengapa kita melakukan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu Adel melakukan kegiatan pembelajaran, supaya Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid Ibu. Baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Adel capai dari proses pembelajaran ini? Kira tujuan pembelajaran di sini yang akan saya capai, di sini saya sampaikan materi yang akan kita ini adalah Pancasila sebagai nilai kehidupan. Di sini tujuan pembelajaran yang saya bisa saya terapkan kepada anak-anak, saya harapkan anak didik atau peserta didik mampu memahami makna dan arti dari Pancasila. Yang kedua adalah peserta didik mampu menyusun urutan sila-sila dalam Pancasila. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oh, wah, luar biasa sekali tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Di sini ada dua kategori dari pengembangan yang ingin saya capai untuk peserta didik nantinya, yaitu dari pengetahuan. Di sini saya harapkan siswa dapat mengetahui makna dari nilai-nilai Pancasila, dan siswa nantinya dapat mengetahui makna dari setiap poin-poin dalam Pancasila tersebut. Dan poin atau kategori yang kedua adalah dari keterampilan. Di sini nanti peserta didik akan menyusun mozaik kata-kata yang akan diacak nanti. Baik Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Adel terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Oke, di sini di materinya kan strategi pembelajaran yang saya akan lakukan di dalam kelas adalah strategi yang akan saya gunakan dalam kelas adalah strategi berdiferensiasi berdasarkan dengan kegiatan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kalau modelnya nanti saya akan coba di sini akan model pembelajaran dengan basis masalah atau problem based learning atau FBL. Untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, atau penugasan yang saya akan berikan kepada peserta didik nanti. Baik Bu, berarti Ibu Adel akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL, metode diskusi juga, ya kan? Kemudian memberikan penugasan serta tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Kalau media pembelajarannya di sini akan saya coba dengan media yang beragam. Contohnya mencari contoh-contoh dari sikap-sikap penerapan yang akan saya berikan nanti kepada siswa, dan mengenai sikap-sikap yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kemudian dari LKPD, lembaga kerja peserta didik, juga ada PowerPoint serta laptop yang akan saya gunakan. Baik Bu, nah selanjutnya kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut?
Kebetulan nanti di hari Jumat ada pelajaran pendidikan Pancasila di kelas saya. Bertepatan itu adalah les pertama atau pelajaran pertama di kelas 4 nanti. Baiklah Bu, saya nanti akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya Bu ya. Kemudian setelah itu saya juga akan melakukan kegiatan, setelah kita melakukan kegiatan observasi, kita akan ada percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu Adel dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja yang akan saya lakukan untuk observasi nanti, yaitu menyiapkan, misalnya mempersiapkan media apa yang akan saya sediakan, dan itu menyiapkan metode, dan semua itu akan saya persiapkan dengan baik agar hasil observasinya bisa baik juga. Baik Ibu Adel, terima kasih buat waktu Ibu, dan juga Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi kelas nanti ya Bu ya. Demikian percakapan kita ini Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurfiah Sinurat, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Asahan. Kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi kelas sebagaimana yang telah kami sepakati bersama Ibu Deliana Damanik pada saat pra-observasi kemarin. Selamat pagi Ibu Adel. Selamat pagi Bu. Bagaimana Ibu, apakah sudah siap untuk melakukan observasi kelas? Insya Allah siap. Oke, kalau Ibu sudah siap, mari kita saksikan Ibu Adel mengajar dan saya akan melihat dan mengamati Ibu dari belakang. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini anak-anak? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini seperti biasa, kita berdoa. Ayo, untuk hari ini siapa giliran yang memimpin doa?
itu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya lima. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 aturan. Oke? Dan di sini kamu nantinya lihat ini ya nak. Nah, di sini Pancasila itu adalah sebagai acuan atau pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, tingkah laku, baik maupun perbuatan kita didasari dengan Pancasila. Ayo sekarang kamu pasti sudah paham kan isi dari butir-butir setiap Pancasila. Ayo kita ucapkan dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi nah, Pancasila ini memiliki nilai-nilai dalam setiap butirnya. Nilai yang pertama dalam butir yang pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. nilai Pancasila yang terkandung di dalam butir Pancasila yang pertama adalah apa kan di situ? Kan katanya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti adalah hubungan kita dengan Tuhan, penganut agama. Contohnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Contoh penerapan sila pertama Pancasila, sikap hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, ayo siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Dia adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, melaksanakan ibadah, ya kan? Itu kan hubungan kita dengan Tuhan kan ya? Iya, dan tidak memilih-milih teman. Yang kedua adalah apa? Nilai Pancasila yang kedua? Apa? Saling? Iya, saling menolong. Saling menolong itu maksudnya adalah di sini kita saling membantu. Misalnya kamu membantu orang yang terkena bencana alam. Oke, banyak contoh yang lain. Dan yang ketiga adalah apa? Situ? Iya, persatuan Indonesia. Jadi kita harus saling menjaga kerukunan, cinta dengan produk-produk Indonesia, ya kan? Dan harus berteman dengan orang atau teman-temanmu yang berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Yang keempat apa? Musyawarah. Nah, nilai Pancasila di butir yang keempat adalah musyawarah. Kemarin kita telah melakukan musyawarah nggak dalam pemilihan ketua kelas? Sudah, Bu. Iya, itulah contohnya salah satu. Yang kelima adalah bersikap adil atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak kamu bersekolah di sekolah, ya kan? Nah, dan mendapatkan ilmu. Jadi setiap apa yang kita buat, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, pemerintah, semua itu acuannya ada pada Pancasila. Oke, sekarang kita nyanyikan dulu nilai-nilai Pancasila yang sudah kemarin kita ini kan? Ya,
silakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, boleh. Mulai. 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 Oke, Nana, udah ada yang siap? Sudah. Oke, kelompok mana yang udah selesai? Oke, ayo siapa yang mau mempresentasikan duluan hasil kerja kelompoknya? Ayo, silakan kelompok 1. Silakan ke mana? Ayo. Baik, perhatikan ya. Kelompok yang lain dan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo. Itu jangan dibuang. Mulai. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bertanya, silakan. Ayo, kira-kira dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, oke, silakan kalau bertanya, silakan bertanya. saya dari kelompok 3, saya akan menanyakan sebutkan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Ayo, siapa yang menjawab, Nak? Saya Bu. Ya, oke, silakan. Jawabannya adalah menghargai perbedaan dengan teman yang berbeda suku, bangsa. Oke, itulah. Jadi, untuk pertanyaan kalau jadi itu adalah menghargai perbedaan teman yang berbeda suku dan bangsa. Oke, ada yang lain mau bertanya? Ya, oke, silakan Mutia. Saya dari kelompok 2. Kenapa rajin beribadah termasuk contoh dalam sila pertama Pancasila? Ayo, ada yang siapa yang menjawab? Ya. Jawabannya karena beribadah merupakan hubungan manusia dengan Itu pertanyaan itu jawaban dari pertanyaan si Mutia. Kenapa beribadah merupakan contoh dari penerapan sila pertama? Karena beribadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Oke? Ayo teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, maka saya tutup. Dengan assalamualaikum warahmatullahi Silakan teman-teman. Baiklah anak-anak, itu tadi. Oke, baiklah anak-anak, berikan tepuk tangan untuk temanku dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo. Oke, baiklah, untuk hari ini pelajaran kita telah selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengambil kesimpulan dari yang telah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Ada yang atau ada yang
Siapa yang mau menutup ajar kita hari ini dengan doa? Ayo. Saya Bu. Oke, ayo, Rama, silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah Nana. Tadi selalu telah membacakan doa. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita masuk dalam materi dengan norma-norma dalam kehidupan, ya. Oke, baiklah Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurfia Sinurat, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 010113 Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Deliana Damanik sebagai rekan sejawat yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Tuti Ramadhani sebagai pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 11 ini. Assalamualaikum Ibu Adel dan Ibu Tuti. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah baik ya Bu ya. Baiklah Ibu. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Adel terkait dengan jalannya kegiatan proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Adel terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, yang sudah berlangsung pada tempo hari ini? Saya agak nervous sih, tapi setelah kegiatan berlangsung, ya alhamdulillah saya bisa menjalannya dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, bisakah Ibu menceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Pastinya yang pertama tahapan yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran yang benar. Lalu kemudian untuk daerah pengembangannya dari area pengetahuannya, yaitu siswa memulaikan hasil telah terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Lalu untuk area sedangkan untuk keterampilannya yaitu menyusun atau memasangkan gambar atau kalimat-kalimat yang sesuai dengan silsilah yang masing-masing. Baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Adel, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tersebut, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya sih pengembangan yang saya lihat dari pengembangan atau yang saya lakukan kemarin, alhamdulillah berjalan dengan cukup baik Bu, tapi ya memang masih ada juga. Baik Bu, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, tetapi masih ada kekurangan ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu apa kekurangan atau hambatan ataupun kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau kekurangan dan kendalanya di situ ya mungkin ya Bu ya, guru lain juga merasakan hal yang sama ya. Jadi dalam kegiatan proses belajar yang kita lakukan kemarin mungkin ada beberapa siswa yang tidak aktif atau dia tidak
seperti kurang aktif ya siswa dan sebagainya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Misalnya mereka hanya mengandalkan teman gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak mungkin ya. Nah, atau yang dikatakan yang tidak sesuai ya. Mungkin untuk ke depannya ini untuk mengatasi masalah tersebut mungkin setiap kelompok saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan anak ya. Misalnya saya membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka ya. Lalu ada anak-anak ini kan ada gaya belajarnya yang visual auditory dan kinestetik ya, sehingga anak-anak akan merasa lebih nyaman. Di sini saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar nantinya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam kelas anak tersebut dapat melakukan bagaimana baiknya. Baik Bu, jadi itu adalah rencana kedepannya ya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya Bu ya. Sesuai dengan gaya belajar mereka, ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya secara visual, dan ada juga gaya belajarnya secara kinestetik ya. Seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu Ade rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nih cerita-cerita Ibu selanjutnya, apakah bisa terrealisasi atau tidak. Selanjutnya Bu, saya mau tanya nih, kira-kira kapan Ibu Ade akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Untuk waktunya ya Bu ya, mungkin waktunya belum bisa dapat saya pastikan ya. Tapi ya Bu, insya Allah akan saya usahakan secepat mungkin ya Bu. Begitu. Baiklah Bu, saya akan lakukan secepatnya ya Bu ya. Mungkin nanti diajari semester berikutnya kan ya. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi. Selanjutnya kepada Ibu Tuti sebagai pengajar praktik saya berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan umpan baliknya terhadap kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, pada kegiatan ini sudah berjalan dengan baik ya. Di kelas 4. Belajar siswa tersebut. Semoga kendala-kendala tersebut bisa terselesaikan dan baik lagi. Jadi sebenarnya semoga impian dan untuk ya siswa lebih aktif belajarnya semua nyaman belajarnya jadi semoga segera terwujud tetap semangat ya semoga sukses selalu buat Ibu Rusia dan Ibu ya terima kasih ini yang bisa saya sampaikan dan sukses dan salam bersemangat. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya. Dan kepada Ibu Ade juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya serta jawabannya. Sampai di sinilah percakapan pasca observasi kita. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi.